Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Masalah adalah Anugerah. Mendengar kata masalah akan membuat banyak orang ingin menghindarinya. Apalagi jika masalah itu tidak kunjung selesai, tidak bisa dilupakan, bahkan permasalahan tersebut semakin mencekam sampai membuat trauma. Pertanyaannya, mengapa manusia tidak bisa atau susah sekali terlepas dari yang namanya masalah? Saat ingin menghindarinya, malah permasalahan itu datang semakin bertubi-tubi. Seperti bola plastik yang berisi angin dimasukkan ke dalam gentong berisikan air kurang lebih 3/4 gentong. Lalu bola plastik tadi ditekan dengan tujuan bola harus sampai dasar gentong. Namun, apakah yang terjadi, saudara? Bola tersebut tidak bisa mencapai dasar gentong. Hal ini dikarenakan hidrostatis dari air dalam gentong memberikan perlawanan. Dan akhirnya bola angin itu akan melompat tinggi dari air dalam gentong. Air dalam gentong merupakan atau bisa menjadikan gambaran sebuah persoalan. Sementara bola plastik merupakan gambaran diri kita. Hal ini sama seperti permasalahan yang ada di dalam kehidupan berkeluarga. Semakin kita berusaha keras, menekan, dan berjuang menghadapi masalah hidup, kita akan melompat lebih tinggi dari level kehidupan sebelumnya. Saudara, harus diakui, tidak semua keluarga mampu memandang masalah sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia untuk menjadikannya dewasa. Kedewasaan itu tidak dilihat dari segi usia. Karena yang menjadi tolok ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Saya ulang, yang menjadi tolok ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Semua orang pasti menjadi tua, tapi tidak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Oleh sebab itu, bersyukur dalam setiap keadaan yang dialami oleh keluarga kita. Sebab dari masalah dan persoalan yang telah diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, itu merupakan sarana yang baik bagi keluarga untuk belajar bertumbuh lebih tinggi dari level sebelumnya. Bukankah kita ingat bagaimana Ayub sebagai kepala keluarga menghadapi setiap masalah, di mana ia tahu betul bahwa semua itu dimaksudkan Tuhan agar ia naik level. Sehingga kita bisa dengar ia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Ayub juga berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Itu luar biasa ucapan Ayub, saudara. Kalau kita mengingat betapa persoalan yang dialaminya sangat berat dan datangnya bertubi-tubi. Dari situ kita tahu Ayub percaya bahwa setiap masalah yang ia hadapi merupakan anugerah. Sekali lagi itu tidak mudah, saudara. Di mana di dalam masalah tersimpan berkat kekal. Dan memang benar, saudara. Kita tahu endingnya. Tuhan tidak membinasakan Ayub melalui semua masalah dan penderitaannya. Sebaliknya, justru Tuhan mengangkat Ayub lebih tinggi. Di dalam Ayub 42 ayat 10 dituliskan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan perhatikan saudara, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Benar kan? Tuhan justru mengangkat Ayub ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebab itu, saudara, mari cara pandang kita terhadap masalah kita ubah. Jangan mencurigai Allah yang bukan-bukan ketika kita sedang menghadapi masalah. Tuhan tidak mungkin punya maksud mencelakakan atau membinasakan kita. Tidak mungkin, saudara. Tuhan tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti beri yang terbaik. Kalaupun masalah saudara belum selesai, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Pasti ada berkat tersembunyi, disguise blessing, yang belum kita temukan. Percayalah bahwa masalah saudara itu masalah yang biasa dan tidak melampaui kekuatan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi, kalau sekarang saudara sedang ada masalah, tidak perlu takut, jangan khawatir. Walaupun sepertinya keadaannya semakin memburuk, percayalah, Tuhan tetap masih pegang kendali. Saudara tidak akan jatuh tergeletak. Hadapi saja dengan hati yang bersih. Tidak usah menyalahkan keadaan. Tidak usah saling menyalahkan di antara keluarga. Juga tidak perlu cari kambing hitam. Sebaliknya, miliki sikap hati yang benar. Apa itu? Tetaplah mengucap syukur. Tetap berdoa. Dan lakukan yang saudara bisa lakukan sesuai dengan cara-cara Tuhan. Mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Percayalah, saudara pasti bisa melalui semua dengan baik. Saudara pasti akan dipulihkan. Sekali lagi saudara, ingat ya, masalah adalah anugerah. Jangan pernah mencoba menghindari, jangan pernah menolak atau alergi. Tapi hadapi saja bersama Tuhan dan temukan berkat kekalnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.